Baik, halo semuanya. Saya di sini bersama teman-teman saya akan menjelaskan tentang basic concepts an introduction to business information system dari mata kuliah komputerisasi akuntansi. Lalu yang pertama di sini ada pengantar sistem. Pengertian sistem di sini adalah kumpulan komponen yang saling terkait yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama. Fungsi dari sistem adalah untuk menerima input dan mengubahnya menjadi keluaran atau output. Lalu ada komponen dari sistem. Yang pertama ada input yang diubah menjadi output dengan cara melakukan proses transformasi. Lalu yang kedua ada output, yaitu produk jadi yang dihasilkan oleh sistem. Lalu ada informasi tentang kinerja sistem dikumpulkan dengan mekanisme feedback atau kadang-kadang dikenal sebagai feedback loop. Lalu ada kontrol diberikan sebagai hasil dari informasi umpan balik mengenai kinerja sistem. Selanjutnya ada karakteristik sistem lainnya. Yang pertama, tujuan bersama. Komponen dalam sistem bekerja bersama untuk mencapai tujuan yang sama. Contohnya yaitu mobil bertujuan untuk mengangkut orang dan barang. Yang kedua, ada interaksi dengan lingkungan. Sistem tidak beroperasi secara berpisah, melainkan berada dalam lingkungan yang berisi sistem lain dan lembaga eksternal. Yang ketiga ada suprasistem, yaitu sistem terdiri dari beberapa subsistem yang disebut suprasistem. Yang keempat, interaksi subsistem. Subsistem dalam sistem informasi saling berinteraksi dengan bertukar informasi dan antarmuka yang jelas sangat penting untuk efisiensi organisasi. Yang kelima ada keterkaitan subsistem, yaitu tingkat keterkaitan antara subsistem bisa bervariasi dengan prinsip desain atopis mengutamakan penggabungan subsistem secara longgar. Sistem yang saling bergantung erat disebut sistem tertutup yang terintegrasi. Yang terakhir ada hierarki sistem. Sistem bersifat hierarkis, terdiri dari subsistem yang saling bergantung. Perubahan pada satu bagian dapat mempengaruhi bagian lainnya. Lalu ada umpan balik positif dan negatif. Umpan balik negatif digunakan untuk menggambarkan upaya untuk mengkoreksi ketidaksesuaian antara hasil yang diinginkan dan hasil yang sebenarnya. Dalam konteks bisnis, misalnya pengeluaran anggaran yang lebih tinggi dari yang direncanakan di suatu area dapat diperbaiki dengan mengurangi pengeluaran di area lainnya. Lalu ada umpan balik positif. Contoh dari umpan balik positifnya itu, meskipun penjualan dan produksi meningkat, perusahaan mungkin menghadapi masalah arus kas akibat ekspansi yang terlalu cepat. Lalu ada berbagai jenis sistem atau macam-macam jenis sistem. Yang pertama ada sistem deterministik dan probabilistik. Sistem deterministik menghasilkan output yang dapat diprediksi dengan tepat dari inputnya. Sementara sistem probabilistik memiliki ketidakpastian dalam outputnya, meskipun dapat memberikan perkiraan berdasarkan probabilitas. Lalu yang kedua ada sistem adaptif. Sistem adaptif mampu merespons perubahan di lingkungan dan menyesuaikan operasinya. Output yang dihasilkan dari sistem ini kadang-kadang tidak dapat diprediksi karena sistem dapat merespon rangsangan yang sama dengan cara yang berbeda. Lalu ada sistem keras dan lunak. Dengan tujuan dari sistem keras dan lunak yaitu jelas dengan aturan yang tetap, di mana kondisi dan outputnya lebih stabil dan dapat diprediksi. Baik, di sini saya Nathanaelis Tompul ingin melanjutkan materi selanjutnya, yaitu sistem informasi bisnis. Jadi, sistem informasi bisnis itu adalah kumpulan komponen yang saling berhubungan untuk mengelola data menjadi produk informasi yang mendukung peramalan, perencanaan, kontrol, koordinasi, pengambilan keputusan, dan operasi dalam organisasi. Jadi, data itu dianggap sebagai sumber daya tidak berwujud yang diolah menjadi informasi yang berguna. Manajemen informasi yang baik dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi. Selanjutnya itu ada sumber yang mendukung sistem informasi bisnis. Jadi, sumbernya itu ada sumber daya manusia, di mana itu adalah sebagai pengguna dan pengelola sistem informasi itu. Kemudian itu ada sumber daya perangkat keras. Jadi itu seperti jenis mesin, termasuk komputer, telepon, dan perangkat penyimpanan. Kemudian itu ada sumber daya perangkat lunak. Jadi maksudnya itu adalah program dan penyedia penyimpanan, termasuk manual dan kebijakan perusahaan. Kemudian itu ada sumber daya komunikasi. Jadi maksudnya itu adalah jaringan dan perangkat lunak. Ada sumber daya data, yaitu semua data yang dimiliki organisasi seperti basis data dan sensor produksi.
Kemudian di sini ada manfaat dan kekurangan pemrosesan data dan komputer. Yang pertama itu kita bahas manfaat. Jadi manfaatnya itu yang pertama itu ada kecepatan. Jadi komputer itu memproses jutaan instruksi per detik menyelesaikan tugasnya dengan cepat. Kemudian ada akurasi. Perhitungan komputer itu sangat akurat. Jadi meminimalisir kesalahan manusia seperti typo. Itu selanjutnya itu ada keandalan. Itu sistem informasi berbasis komputer itu beroperasi setiap saat. Hanya berhenti untuk perawatan. Kemudian pemrograman. Jadi perangkat lunak dapat dimodifikasi memberikan fleksibilitas tinggi. Ada tugas berulang, jadi sistem informasi berbasis komputer cocok untuk tugas yang berulang dan dengan itu dapat membantu manusia dalam bekerja. Tentu saja ada juga kekurangannya. Jadi kekurangan yang pertama itu adalah penilaian. Jadi terlepas dari kemajuan AI dan sistem informasi berbasis komputer dianggap tidak mampu memecahkan masalah dalam penilaian sistem itu sendiri. Kemudian ada improvisasi atau fleksibilitas. Jadi komputer tidak dapat bereaksi terhadap situasi yang tidak terduga dan juga karena sebagian besar sistem dibuat untuk memenuhi fungsi tertentu. Selanjutnya itu ada inovasi. Jadi kekurangan ini komputer tidak memiliki kreativitas layaknya seperti manusia. Kemudian itu ada intuisi. Jadi kekurangan ini itu sistem informasi berbasis komputer tidak bisa menjelaskan situasi sosial. Selanjutnya itu adalah informasi kualitatif. Jadi kekurangan ini itu komputer tidak dapat bertindak berdasarkan informasi kualitatif. Kemudian itu ada aplikasi bisnis dalam sistem informasi. Jadi sistem informasi bisnis itu digunakan di tingkat operasional organisasi karena tingginya kebutuhan akses informasi yang terstruktur dan terinci untuk pengambilan keputusan. Jadi dua aktivitas operasional yang utama yang diproses oleh sistem informasi bisnis, yaitu transaction processing atau pengolahan transaksi, contohnya itu jual beli di bank. Kemudian ada pengendalian proses, contohnya itu pengukuran presisi dalam manufaktur. Materi selanjutnya itu adalah kategori sistem informasi bisnis. Jadi sistem informasi operasional. Jadi menangani aktivitas sehari-hari seperti pengolahan transaksi, komunikasi, dan produktivitas. Ada juga sistem informasi manajemen. Jadi itu memberikan umpan balik kepada aktivitas organisasi dan mendukung pengambilan keputusan di tingkat operasional, taktis, dan strategis. Selanjutnya business system. E-business didefinisikan sebagai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet, untuk menjalankan bisnis, dan penyediaan cara untuk melakukan transaksi bisnis. Activity 2.3 E-commerce. E-commerce atau perdagangan elektronik adalah penggunaan teknologi untuk melakukan transaksi bisnis, seperti pembelian dan penjualan barang serta jasa. E-commerce lebih dari sekedar transaksi, itu mencakup berbagai kegiatan lainnya seperti dukungan purna jual dan logistik. Di Eropa, diperkirakan pertumbuhan retail online mencapai 11% setiap tahun, sementara di Amerika Serikat diperkirakan akan mencapai 249 miliar US dollar pada 2014. Terdapat 5 jenis utama dari e-commerce. Yang pertama, B2B atau business to business. Transaksi antar perusahaan yang mencakup sekitar 80% dari seluruh e-commerce. Yang kedua, B2C atau business to customer. Perusahaan penjual langsung ke konsumen termasuk riset produk dan pengiriman elektronik. Yang ketiga, business to government. Transaksi antara perusahaan dan sektor publik. Yang keempat, customer to customer. Transaksi antara individu, biasanya melalui platform, lelang, atau peer-to-peer. Dan yang kelima, M-commerce atau mobile commerce. Pertujuan penjualan barang dan jasa melalui perangkat mobile seperti ponsel dan tablet yang diperkirakan akan mencakup 30% dari seluruh e-commerce pada 2018. Selain itu, ada perkembangan e-commerce dalam bentuk e-government yang mencakup transaksi antara pemerintah dan warga negara, pemerintah dan bisnis, atau pemerintah dan karyawan. Selanjutnya terdapat Activity 2.4, E-commerce Types. Manfaat dari e-business memberikan berbagai manfaat dari perusahaan, termasuk pengurangan biaya, peningkatan efisiensi, dan akses ke pasar yang lebih luas, dengan mengotomatisasi banyak tugas administratif, seperti pemesanan, pengadaan, dan pengiriman barang atau jasa. E-business juga meningkatkan efisiensi dalam layanan pelanggan. Contohnya, perusahaan dapat menyediakan helpdesk online yang berfungsi 24/7, yang tidak hanya membantu pelanggan, tetapi juga mengurangi biaya operasional dengan mengurangi tekanan pada saluran dukungan lain seperti telepon. Secara keseluruhan, e-business mengoptimalkan proses produksi, meningkatkan layanan pelanggan,
dan memungkinkan perusahaan untuk mengakses pasar yang lebih luas, memberikan keuntungan kompetitif yang signifikan. Selanjutnya, activity 2.5 yaitu benefit of a business. Sistem perusahaan dirancang untuk mendukung proses bisnis suatu organisasi dengan mengintegrasikan informasi di seluruh fungsi internal dan dengan pihak eksternal seperti pelanggan, pemasok, dan mitra. Elemen utama sistem perusahaan meliputi yang pertama, Enterprise Resource Planning atau ERP, mengelola proses produksi, distribusi, dan keuangan internal. Kedua, Customer Relationship Management atau CRM, mengelola pemasaran dan penjualan. Yang ketiga, Supply Chain Management atau SCM, atau mengelola aliran bahan, informasi, dan pelanggan dalam rantai pasokan. Yang keempat, Supplier Relationship Management. Sistem perusahaan menyatukan berbagai fungsi bisnis dalam satu solusi untuk meningkatkan efisiensi, menghilangkan masalah atau silo informasi, dan memastikan data antar departemen dapat saling terhubung dengan baik. Selanjutnya terdapat strategi kompetitif. Untuk mempertahankan keunggulan kompetitif, perusahaan dapat mengadopsi 3 strategi dasar. Yang pertama, kepemimpinan biaya atau cost leadership. Yang kedua, diferensiasi produk atau product differentiation. Dan yang ketiga, inovasi atau innovation. Selanjutnya adalah case study 2.1, yang mana strategi eBay dalam menghadapi perubahan belanja konsumen. Pada hari analisis eBay, perusahaan mengungkapkan rencana dan strategi untuk beradaptasi dan perubahan perilaku konsumen yang semakin menggabungkan belanja online dan offline. eBay menyoroti bagaimana pelanggan sering melihat barang di toko fisik tetapi akhirnya membeli secara online dengan harga lebih murah. Hal ini menunjukkan tantangan bagi pengecer yang harus bersaing dengan e-commerce. Selanjutnya, pertumbuhan PayPal. PayPal yang dimiliki oleh eBay diproyeksikan untuk mengadakan pendapatan pada tahun 2015, yaitu mencapai 10,5 miliar US dollar. Dengan total pendapatan perusahaan diperkirakan mencapai 21,5 miliar US dollar pada tahun 2015. PayPal dilihat memiliki potensi terbesar untuk tumbuh karena kekuatan dalam pembayaran digital dan jangkauan yang global, serta inovasi dalam membangun commerce baru. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Agung Israban. Yang pertama itu strategi kolaborasi dengan pengecekan. Nah, alih-alih bersaing langsung dengan pengecekan, eBay memiliki untuk bekerja sama dengan mereka, menawarkan solusi teknologi untuk meningkatkan pengalaman belanja. Misalnya, PayPal mengembangkan program royalitas dan aplikasi pemesanan makanan yang menggabungkan belanja fisik dan digital. eBay berfokus pada keterlibatan konsumen melalui teknologi untuk mendukung pengecekan tetapi relevan dalam dunia yang didominasi oleh rekayasa e-commerce seperti Amazon. Yang selanjutnya, tantangan dan kekhawatiran. Beberapa analisis mengkhawatirkan apakah investasi dalam teknologi baru dan pengeluasan di dunia akan mempengaruhi margin keuntungan PayPal. Meskipun demikian, CFO Bob Swan tetap optimis dan percaya bahwa margin teknologi inti akan terus meningkat meskipun ada perubahan dalam biaya transaksi kita. Value Chain Analysis. Menurut Michael Porter, memperkenalkan konsep rantai nilai atau value chains pada tahun 1980. Yaitu serangkaian aktivitas menambah nilai pada produk untuk layanan organisasi dan memberi keunggulan kompetitif. Nah, analisis rata-rata membedakan dua jenis aktivitas, yaitu aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Nah, aktivitas utama adalah langsung kontribusi dalam menyampaikan produk dan jasa seperti logistik, produksi, pemasaran, distribusi, dan pelayanan putra jual. Nah, kedua, aktivitas pendukung. Mendukung aktivitas utama seperti keuangan, sumber daya manusia, dan sistem informasi. The virtual value chains. Mode rantai nilai Porter berfokus pada produksi dan distribusi produk fisik. Namun, di era digital, banyak bisnis menawarkan produk non-fisik seperti layanan berbasis langganan yang mengubah aktivitas utama dan pendukung dalam rantai nilai.
Nah, selanjutnya Report dan Swikala tahun 1995 memperkenalkan konsep rantai nilai virtual untuk menunjukkan bagaimana informasi dapat diciptakan keunggulan kompetitif. FFC atau Virtual Value Chains membedakan marketing play atau pasar fisik dan marketplace pasar virtual serta terdiri dari 3 tahapan. Yang tahap pertama visibility, informasi diolah untuk mengolah rantai fisik dan lebih efisien. Microring recovery proses fisik digantikan dengan proses virtual. 3. New Consumer Regression. Informasi dari FFC digunakan untuk menciptakan nilai baru bagi pelanggan. Nah, konsep FFC membantu perusahaan meningkatkan efisiensi dan membangun hubungan pelanggan baru misalnya melalui situs web dan media sosial. Penggunaan informasi sistem for action identification, sistem informasi basic atau BIS dapat digunakan untuk menghadapi 5 kekuatan kompetitif konten 1980, yaitu 1. Ancaman pendatang baru, 2. Datangnya tawaran pemasok, 3. Daya tawar pelanggan, 4. Anggaran produk atau layanan pengganti, 5. Persaingan di antara kompetitor yang ada. Selain itu, BIS membantu mencapai keunggulan kompetitif dengan cara meningkatkan efisiensi profesional, meningkatkan hambatan masuk bagi pesaing baru, mengunci pelanggan dan pemasok, mendorong informasi bisnis, meningkatkan biaya perpindahan pelanggan, memanfaatkan sumber daya secara optimal. Salah satu cara utama BIS menciptakan keunggulan kompetitif adalah dengan meningkatkan efisiensi operasi, misalnya melalui sistem kontrol inventaris yang mengurangi biaya penyimpanan atau transportasi. Selain itu, banyak perusahaan menggunakan BIS yang kompleks untuk meningkatkan efisiensi dan menciptakan hambatan masuk bagi pesaing baru. Hambatan masuk. Di banyak industri, organisasi meningkatkan efisiensi operasional dengan berinvestasi besar dalam sistem informasi bisnis. Seringkali sistem yang digunakan sangat kompleks dan memerlukan pemeliharaan berkelanjutan. Mendorong inovasi bisnis. Investasi dalam sistem informasi berbasis komputer dapat mendorong inovasi bisnis dengan memperkenalkan sistem kontrol, proses baru yang mungkin menghasilkan fitur produk atau lini produk baru. Meningkatkan biaya perpindahan. Organisasi yang telah menginvestasikan waktu, uang, dan upaya dalam menggambarkan sistem informasi berbasis komputer cenderung enggan mengganggu biaya perpindahan untuk beralih ke sistem baru. Selain biaya perangkat keras dan perangkat lunak baru, berbagai biaya lain dapat timbul, termasuk konversi data untuk digunakan dengan sistem baru, pelatihan staf, gangguan terhadap operasi perusahaan, peluang yang hilang untuk mendapatkan bisnis baru. Pemanfaatan sumber daya atau leverage. Akses ke basis sumber daya semacam ini dapat memberikan sejumlah manfaat lain bagi organisasi selain inovasi. Pertama, organisasi diperlengkapi sehingga dapat memanfaatkan peluang yang muncul di lingkungan bisnis. Kedua, organisasi dapat mulai mengembangkan produk dan layanan baru dengan memaksimalkan penggunaan sumber daya yang ada. Contoh pemanfaatan adalah ketika agen perjalanan membuat daftar surat dari basis dan pelanggannya sehingga dapat menawarkan produk atau layanan baru, seperti asuransi perjalanan atau penyewaan mobil.